Itu tanggal 2 kita kasih tanda rapia teman-teman ya. Ini rapianya teman-teman. Nah, rapianya di sini teman-teman ya. Nah, dalam seminggu kita buka dulu ya. Dalam 1 minggu ya, perkembangannya seperti ini. Jadi untuk penyuburnya nih Pak Rusli ya, biar sahabat Jampang Tani tahu, ini pakai apa ini? Bisa sesubur ini. Nah, teman-teman, untuk kesuburan tanah saya memakai produk ini yang asam umatnya paling tinggi ya. Pak Rusli, ini saya kasih ya buku panduan metode Jampang Tani teman-teman. Nah, ini hasil riset saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jampang Tani TV. Oke sahabat Jampang Tani, hari ini adalah hari-hari yang ditunggu ya teman-teman, sama subscriber Jampang Tani, bagaimana reaksi ya nutrisi setelah disemprot kemarin. Itu nutrisi ini rahasia Jampang Tani ya, tidak akan ditemukan di channel manapun ya. 1 minggu ya dari sekarang, kemarin itu tanggal 2 dan sekarang tanggal 9 teman-teman ya. Bagaimana perubahannya? Jadi ada beberapa pohon yang saya kasih tanda tali rapia ya, itu pas tanggal 2-nya teman-teman. Sekarang bisa lihat ya perkembangannya seperti apa. Dan hari ini adalah hari terakhir pengocoran fase vegetatif teman-teman ya. Ada asam umat topsoil ya, pupuk cantik dan Santagrow MAP. Nah sahabat Jampang Tani, ini hasilnya ya. Itu tanggal 2 kita kasih tanda rapia teman-teman ya. Ini rapianya teman-teman. Nah bisa dilihat. Nah rapianya di sini teman-teman ya. Nah dalam seminggu kita buka dulu ya. Dalam 1 minggu ya, perkembangannya seperti ini. Berkat racikan Jampang Tani ini teman-teman. Pokoknya teman-teman, ini tidak akan teman-teman temukan di channel manapun ya. Ini khas metode Jampang Tani. Ini cuman saya kasih tahu teman-teman ya, buat teman-teman yang ingin menerapkan metode Jampang Tani dari nol. Itu saya kasih tahu ini apa namanya teman-teman. Bisa dilihat ya teman-teman. Ini sampai sekarang belum spray fungisida sama insek ya. Insek abamectin itu belum masuk ini teman-teman. Karena aman, nggak ada keriting daun, nggak ada jamur. Nah, nanti kita ngobrol aja sama yang punya lahannya teman-teman ya. Oke sahabat Jampang Tani ya, ini kita perdekat. Nah jadi ini tanda rapianya teman-teman. Tanda rapianya ini di tanggal 2 ya, pucuknya itu tinggi sebatas tali rapia. Sekarang teman-teman, setelah 1 minggu ya, seperti ini teman-teman ya, subur-subur. Nah lihat, di kita sudah turun hujan teman-teman ya. Ini sudah beberapa hari, padat sekali, besar sekali hujannya. Dan ini belum masuk fungisida sama insek, belum. Nah ini teman-teman, tanda satu lagi ya, kita kemarin biar fair ya, kita kasih tanda 2 pohon teman-teman. Nah bisa dilihat ya. Nah tanda pas penyemprotan tanggal 2 ya teman-teman, bisa dilihat ini tandanya. Ini tidak dirubah, tidak ada yang robah teman-teman, biar kita tahu perkembangannya dalam seminggu itu segimana ya. Lihat, nah ini nanti bakal rimbun sekali teman-teman daunnya teman-teman ya. Daun cabenya ini lebar-lebar ya, berkat nutrisi yang ada di botol itu teman-teman. Daunnya lebar-lebar. Nah pohon sehat teman-teman, bisa dilihat ya. Nah ini tandanya. Jadi pas penyemprotan kemarin tingginya itu seperti ini, sekarang sudah melebihi ini ya. Ini super sekali ya, super jitu. Nah
Untuk teman-teman yang kemarin saya kirimkan paketnya ya, itu metode Jampang Tani, di situ sudah ada di dalamnya. Plus buku panduannya itu gratis teman-teman. Pasti teman-teman udah tahu apa ini namanya ya. Yang kemarin sudah order ya, saya kirimkan paketnya. Di dalamnya itu udah ada. Yang dikirimkan bentuk bukan bentuk cair seperti ini teman-teman, masih bentuk nutrisi. Teman-teman nanti tinggal campur sama air ya teman-teman ya. Jadi seperti itu, ini mantap. Diaplikasikannya teman-teman ini di usia 25 hari ya, atau pokoknya 20 sampai 25 hari. Ini usianya sekarang 28 HST. Perkembangannya sudah seperti ini. Belum spray insek, belum spray fungi. Kita tanya langsung ke yang punya lahannya. Oke sahabat Jampang Tani, kita lagi duduk ya, kita bicara-bicara sama yang punya lahannya. Namanya ini adalah Pak Rusli teman-teman. Sebenarnya beliau bukan petani teman-teman ya. Itu pekerjaan tetapnya itu kerja di kantor KB di pemerintahan. Nah apakah menanam cabai dengan metode Jampang Tani itu bisa juga teman-teman ya? Kita ada usaha lain gitu ya, atau pekerjaan lain. Apakah seribut itu? Apakah gampang? Jadi di sini teman-teman, nah jadi Pak Rusli ini saya kasih ya buku panduan metode Jampang Tani teman-teman. Nah ini hasil riset saya teman-teman ya. Ini tidak cukup setahun teman-teman ya, untuk riset ini tidak cukup juga satu periode kali tanam. Ini membutuhkan 2 tahun teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau meriset sendiri ya, apalagi petani pemula, ini teman-teman yang pertama itu korban waktu. Yang kedua korban materi. Kita riset itu pakai modal teman-teman, pakai modal ya. Jadi di sini sudah semuanya saya tulis. Ini teman-teman, ini saya kasih gratis buat sahabat Jampang Tani ya, yang ingin menerapkan metode Jampang Tani dari nol. Nah biasanya saya ini selipkan kalau teman-teman order pupuk ya, ini saya kasih langsung ya di paketnya. Jadi seperti itu, ini bisa dibaca. Teman-teman baca sekali ini bisa menanam cabai seumur hidup ya, saya pastikan itu. Teman-teman langsung paham. Kemarin itu menyarankan aplikasi kalsium PowerCal ya. Itu sudah berapa kali? Udah 2 kali. 2 kali. Nah, jadi seperti ini teman ya, PowerCal-nya. Jadi ini kalsium bagus sekali teman-teman ya. Yang namanya kalsium itu teman-teman bisa meningkatkan daya tahan tanaman terhadap penyakit ya. Di sini dijelaskan juga teman-teman, kalsium apapun namanya itu pasti di situ untuk meningkatkan daya tahan tanaman terhadap penyakit. Saya planning penanaman cabainya ini tanpa pupuk dasar dan tanpa kohe teman-teman ya. Jadi untuk penyuburnya nih Pak Rusli ya, biar sahabat Jampang Tani tahu ini pakai apa, ini bisa sesubur ini. Nah teman-teman, untuk kesuburan tanah saya memakai produk ini yang asam humatnya paling tinggi ya. Ya betul, ini asam humat topsoil ini kemurniannya teman-teman 95%. Jadi asam humat topsoil ini asam humat ya paling bagus sekarang yang ada di pasaran. Tidak hanya asam humatnya, di sini ada bakteri pembenah tanahnya teman-teman. Ada Azobacter, Bacillus dan Streptomyces. Itu sangat membantu sekali untuk tanaman kita teman-teman ya, menjaga dari patogen penyakit. Jadi untuk penyepraian nutrisi buahnya ini kira-kira Pak Rusli mau pakai apa ini? Yang jelas pakai metode Jampang Tani lah. Ya, jadi nutrisinya saya sarankan teman-teman pakai Kalimaktop ya. Kalimaktop ini sudah terbukti ya teman-teman. Bisa dilihat juga ya, ada Timon Mania, ada Mas Budi ini pakai ini. Buahnya itu Jos Gandos ya teman-teman. Jadi bukan cuma teori teman-teman, ini hasil praktek ya, terbukti di lapangannya ya, seperti itu. Terus kemarin ini tanggapannya nih, setelah aplikasi racikan Jampang Tani yang di botol itu gimana nih pendapatnya? Luar biasa sekali ya perubahannya. Jadi naik beberapa senti gitu, sama daun juga jadi subur, lebar. Terus di sini teman-teman saya ada pertanyaan sedikit lah ya, mungkin ada teman-teman senior
Tentang asam amino sih saya ingin menanyakan ini yang tidak paham ya. Seperti ini teman-teman pertanyaannya. Jadi ciri-ciri cabai yang kekurangan asam amino itu seperti apa gitu teman-teman ya. Kalau teman-teman jawab kondisi cabai yang kekurangan asam amino itu tidak rimbun ya, atau tidak subur, punya saya subur teman-teman. Tidak satu tetes pun saya menggunakan asam amino, tapi cabai saya subur. Terus kalau teman-teman bilang daunnya itu tidak lebar-lebar, ini daunnya lebar teman-teman, sampai satu tangan ya, satu lebar tangan, ini daunnya lebar-lebar. Ini tanpa asam amino setetes pun. Jadi saya bingung ini tanaman yang kekurangan asam amino itu ciri-cirinya seperti apa ya? Yang tahu silakan komentar. Oke sahabat Cabang Tani, jadi sekarang saya berada di lahan Pelita 8 F1 milik Bapak Roji teman-teman. Jadi Bapak Roji ini teman-teman sebenarnya bukan petani ya teman-teman. Ini Bapak Roji ini sebenarnya pekerjaannya itu seorang guru ya di SMP negeri. Ini sambil bertani itu bisa ya menggunakan metode jambang tani itu. Nah ini hasil dari 3 kali pengocoran teman-teman ya, bisa dilihat teman-teman. Ini setelah aplikasi racikan saya. Nah bisa dilihat, mungkin besok ini pengocoran keempatnya. Nah jadi sekarang Bapak Roji lagi ngocor lahan satu lagi karena usianya berbeda, itu yang di atas masih kecil. Itu benihnya itu lokal ya, lokal daerah sini teman-teman. Kalau ini cabai Pelita 8 F1, bisa dilihat perkembangannya ya, percabangannya ini mantap sekali. Ini bakal jadi petani juara teman-teman ya, petani pemula bakal jadi petani juara ya teman-teman, dengan resep ya dari Jampang Tani. Ini saya kasih satu-satu di sini, baca-baca komplit ya, dari vegetatif teman-teman sampai generatif, penanganan hama, Phytophthora di sini sudah lengkap teman-teman. Ini saya kasih gratis, tidak perlu beli ratusan ribu, tidak perlu teman-teman ya. Meskipun saya ini mengeluarkan modal risetnya teman, tapi saya gratis. Ini saya kasih gratis untuk petani-petani pemula biar jadi petani juara ya teman-teman. Jadi saya tidak merupiahkan ilmu saya teman-teman, seperti itu ya. Ini bisa dilihat hasilnya ya. Ini nanti bakal sama rimbunnya ya teman-teman. Ini nanti mulsa tidak akan kelihatan lagi. Cabang yang ini teman-teman nanti akan ini bertemu ya, akan bertemu. Ini ideal ya, jaraknya ini ideal. Itu lagi pengocoran pertama karena itu benihnya beda, itu cabai lokal di sini ya, caplak lokal asli Ciwaru ya. Nah jadi karakteristik ya ketara pokoknya ya yang menggunakan metode Jampang Tani itu, cabainya itu tidak kurus-kurus teman-teman. Itu pasti memiliki percabangan banyak dan buahnya pun pasti banyak. Insya Allah tonasenya pun ikut banyak teman-teman ya. Dalam satu kali pemetikan itu pasti kita dapat hasilnya banyak juga. Tidak lahan yang itu saja teman-teman, ini lahan Bapak Buldan yang tidak pakai mulsa, menerapkan 100% metode Jampang Tani saya arahkan karena belum sama sekali pernah menanam cabai. Ini karakteristiknya sama juga ya, mau pakai mulsa mau tidak pakai mulsa, karena formasi pupuk yang digunakan itu sama. Insya Allah hasilnya pun sama, stepnya sama ya, SOP-nya sama, tidak melenceng. Ini bisa dilihat ya.